Gunakan masa muda kalian, gunakan umur produktif kalian untuk belajar, untuk membanggakan orang tua kalian, untuk membahagiakan orang tua kalian. Apa yang bisa kita balas untuk orang tua kita, melainkan dengan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Orang tua tidak pernah mengharapkan kepada kita bahwa kita mampu untuk membawa harta yang banyak dikala kita pulang dari pondok. Kita sudah tahu kan sejarah Imam Syafi'i. Sejarah Imam Syafi'i, dia menjadi orang sukses, menjadi seorang ulama besar karena ibunya. Ibunya tidak pernah mengharapkan Imam Syafi'i membawa banyak harta. Karena Imam Syafi'i sudah menjadi ulama besar. Dikala Imam Syafi'i pulang untuk menemui ibunya, para pengikut-pengikut Imam Syafi'i, para santri-santri Imam Syafi'i memberikan banyak hartanya kepada Imam Syafi'i untuk dibawa pulang dikasih kepada orang tuanya. Tapi ibunya marah. Aku memondokkan Imam Syafi'i tersebut bukan untuk mencari harta, tapi aku memondokkan anakku Syafi'i tersebut supaya dia bisa menjadi orang yang berilmu, supaya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hari ini kita adalah orang yang belajar. Hari ini kita susah dalam keadaan belajar. Susah, jenuh, bosan, lesu dan lain sebagainya. Macam-macam keadaan yang kita alami di pondok. Ya, sedih, perih dan lain sebagainya. Berbagai macam duka cita kita rasakan di pondok ini. Akan tetapi itu akan menjadi cerita indah di suatu saat nanti. Itu akan menjadi cerita yang indah untuk kita ceritakan, untuk kita kenang di kemudian hari. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita ini pasti akan menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, dan bagi agama kita. Karena agama ini akan terus ada, akan terus hidup agama di atas permukaan bumi dikala ada santri yang terus menimba ilmu pengetahuan agama. Dikala ada lagi santri-santri yang seperti ini, tidak ada lagi orang-orang yang memondok untuk belajar ilmu pengetahuan agama, maka agama ini akan hilang dari atas permukaan bumi ini. Tidak ada lagi. Agama ini akan hilang. Karena hilangnya ilmu dari permukaan bumi ini, maka hilanglah agama. Maka kita akan melihat manusia hidup dalam keadaan kejahilan. Yang kedua, syarat untuk menjadi seorang alim, syarat untuk menjadi seorang santri yang hakikatnya santri adalah bahwa santri tersebut harus semangat. Kalau dalam kata-kata kitab dikatakan dengan himmah. Himmatur rijal tasqutul jabal. Himmah, semangat seorang laki-laki bisa meruntuhkan sebuah gunung. Semangat seorang anak santri bisa menaklukkan ilmu pengetahuan agama apapun. Bahkan kita kasih kitab-kitab yang payah sekalipun, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dia mampu. Inilah santri-santri yang benar-benar memikirkan ilmu pengetahuan agama dikala dia mondok. Buat apa kadang-kadang memang lama kita mondok, sampai 20 tahun kita mondok. 20 tahun, 15 tahun kita mondok, lama. Akan tetapi dikala kita kalkulasikan berapa lama waktu yang kita gunakan untuk belajar, kadang-kadang hanya 5 tahun. 15 tahun kita tinggal di dalam pondok pesantren. Lebih banyak kita habiskan waktu untuk bermain ataupun lebih banyak kita menghabiskan waktu untuk belajar. Adakah malam-malam kita gunakan untuk belajar ataukah malam-malam tersebut hanya kita gunakan untuk tidur dan tidur saja? Jam 12 kita tidur sampai jam 4:30, masih mengeluh karena tidur siangnya sebentar. Tapi kita ingin mendapatkan hasil yang begitu besar. Kita ingin menjadi seorang alim besar dengan segala perjuangan yang paling rendah, dengan segala perjuangan yang paling ringan. Ini tidak mungkin. Ini tidak akan mungkin tercapai. Toh seorang alim besar seperti Imam Nawawi saja, dia tak pernah berhenti daripada belajar. Sejarah Imam Nawawi untuk menjadi seorang alim besar yang hari ini kita kenal dengan begitu banyak karangan-karangannya, itu butuh perjuangan yang begitu menjadi belajar untuk menjadi seorang alim besar. Dikala umur Imam Syafi'i masih kanak-kanak sampai umur beliau 10 tahun, beliau menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran. Imam Nawawi menghafal Al-Quran. Tapi dikala beliau belum balik. Dikala beliau sudah balik, beliau diantarkan oleh orang tuanya dari daerah Nawa ke daerah Damaskus. Sehingga Imam Nawawi belajar di daerah Damaskus. Lama beliau belajar di kota Damaskus saat itu. Imam Nawawi belajar di kota Damaskus dengan segala keyakinannya.
Dia tak pernah menggunakan malamnya untuk tidur. Tak pernah dia gunakan malamnya untuk tidur. Dikala dia tertidur, maka dia tertidur di atas kitab yang sedang dia baca. Dikala dia tertidur di atas kitab yang sedang dia baca. Dikala dia jaga, apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dia ucapkan dikala dia terjaga daripada tidurnya, padahal tidurnya cuma sebentar. Apa? Aku telah menghabiskan malamku hanya untuk tidur. Padahal tidurnya pun sebentar. Tapi dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku telah menghabiskan malamku untuk tidur. Sedangkan kita menghabiskan malam kita untuk tidur tanpa mau belajar, tak pernah memikirkan, tak pernah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku banyak tidur. Siang pun banyak tidur, malam pun banyak tidur, tambah tidur habis subuh lagi. Ya kan? Tidur habis subuh. Padahal tidur habis subuh, tidur sesudah salat subuh tersebut adalah tidur yang mempusakai kepada fakir ilmu dan fakir harta. Bukan hanya fakir harta, tapi juga fakir daripada ilmu pengetahuan agama. Maka jangan kalian lestarikan tidur sesudah salat subuh. Gunakan waktu kalian sesudah salat subuh tersebut untuk belajar, untuk menghafal, ataupun tidak mau belajar, nak mau menghafal. Jangan dekati kamar kalian sehingga kalian akan tertidur di waktu subuh. Itu tidur yang tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Punya kesabaran. Tinggal di pondok dalam belajar ilmu pengetahuan agama harus punya kesabaran. Di dalam pondok kita akan mengalami berbagai cobaan. Kita akan menjalani berbagai cobaan. Dari tahfidz masuk alim, dari alim masuk tahfidz. Yang alim kayaknya enak di tahfidz, yang tahfidz kayaknya enak di alim. Itu adalah cobaan semua itu. Cobaan semua itu. Istiqomahkan diri kalian. Kalian yang sudah berada di tahfidz, istiqomahkan diri kalian. Tapi juga jangan berlarut-larut sampai lama di situ. 5 tahun tidak selesai tahfidz kalian. Di alim juga seperti itu. 5 tahun jarumiyah pun tak menghafal. 3 tahun tasrif pun tak bisa. I'rab pun tak bisa. I'lal pun tak bisa. Sudah 3 tahun di alim. Di tahfidz sudah 4 tahun. Masih yang lancar 5 juz. Masih yang lancar 4 juz. Masih yang lancar 20 juz. Sudah 5 tahun. Kemana kita gunakan waktu? Padahal kita sedang mengejar waktu. Mengejar waktu produktif yang kita kejar. Sejauh mana kita bisa menggunakan waktu-waktu kita. Yakinkanlah bahwa suatu saat kita akan menyesal dengan segala waktu yang pernah kita sia-siakan. Yakinkanlah bahwa suatu saat kita akan menyesal dengan segala waktu yang pernah kita sia-siakan, waktu yang tidak mau kita gunakan untuk belajar, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan. Kemudian selanjutnya harus mempunyai bekal. Seorang santri yang belajar harus mempunyai bekal. Maksud mempunyai bekal di sini bukan banyak uang harus dikasih oleh orang tua, waktu perjumuan dibawa daging ini itu dan lain sebagainya. Makanan yang lezat, makanan yang enak, tidak seperti itu maksudnya. Punya bekal adalah kadar untuk hidup di pondok. Adalah ala kadar daripada bekal yang diberikan oleh orang tua. Walaupun bekal tersebut hanya cukup untuk makan nasi pakai garam. Itu namanya bekal. Ulama-ulama terdahulu mondok untuk mencari ilmu pengetahuan agama dengan segala keterbatasan, dengan segala kesederhanaan. Bahkan makanan mereka nasi, lauknya adalah kelapa. Nasi cuman lauknya adalah pakai kelapa. Seorang pimpinan pondok, seorang yang dikenal dengan karamahnya, dengan berkat segala kesusahan, dengan berkah segala kepayahan dikala dia menuntut ilmu pengetahuan agama. Yang kelima adalah irsyad daripada guru. Orang yang belajar itu harus ada petunjuk daripada guru. Tapi guru tidak menentukan kecerdasan kalian. Tapi guru tidak menentukan kesuksesan kalian. Guru hanya irsyad. Guru hanya petunjuk untuk santri-santrinya. Guru yang pintar belum tentu bisa menjadikan santrinya pintar. Guru yang bodoh juga belum tentu bisa menjadikan santrinya bodoh. Walaupun daripada guru yang bodoh bisa melahirkan santri yang pintar, walaupun daripada guru yang pintar bisa melahirkan santri-santri yang bodoh, itu tergantung kepada kesungguhan dan semangat daripada santri belajar. Yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam adalah tulis zaman, masa yang lama masanya. Jangan nanti orang tua kita pengen anakku berhasil 3 tahun jadi ulama besar. Tidak mungkin itu terjadi.
3 tahun mondok, kemudian anaknya langsung jadi ulama besar, dakwah ke sana kemari, katanya si dakwah ya, ke sana kemari, padahal belum cukup umurnya untuk belajar. Dia belum lama menghabiskan masanya untuk belajar ilmu pengetahuan agama. Dia baru belajar di kufur, belum saatnya dia untuk mendakwahkan ilmunya tersebut. Tulis zaman belajar tersebut butuh waktu yang panjang. Semakin panjang masanya kita gunakan waktu untuk belajar, maka semakin banyak keberhasilan yang kita dapatkan, semakin banyak ilmu yang bisa kita raih daripada pondok pesantren yang kita cintai. Mudah-mudahan kita para santri mampu menerapkan 6 syarat tersebut untuk menjadi santri, dan insya Allah untuk menjadi seorang alim besar di kemudian hari. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.